Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sri Hartini. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Kedua. Pada tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, pada topik 4 elaborasi pemahaman, yaitu membandingkan satu artikel dengan pendapat kelompok lain. Di sini saya mengambil dua aspek penilaian, yaitu pada kemampuan pertama, perspektif dari penilaian kredibel. Saya mengambil satu buah artikel yang berjudul Konsep Kredibilitas. Artikel ini mengatakan bahwa menurut Profesor Dr. Haji Hafidz Canggara, kredibilitas adalah persepsi yang dipunyai oleh seseorang mengenai kelebihannya, sehingga dapat diterima oleh banyak masyarakat. Menurut kelompok lain, kredibel adalah dapat dipercaya, peserta didik mampu memberikan sebuah pandangan atau perspektif akan suatu hal yang disertai dengan bukti referensi. Peserta didik dapat memberikan perspektif yang memuat informasi dan bukti. Ketika mereka mampu memberikan perspektif suatu materi dengan bukti dan data yang mendukung, maka akan mendapatkan skor 3 dan 4. Sedangkan peserta didik mampu memberikan perspektif suatu materi, namun tidak disertai dengan bukti dan data yang mendukung, maka akan mendapatkan skor 2 atau skor 1 poin. Dari kedua pendapat tersebut, saya setuju dengan kelompok lain. Tetapi, saya juga memiliki pendapat pribadi, yaitu kredibilitas dapat dinilai dari data yang dikumpulkan atau kepercayaan data, dan kecocokan antara data dengan sumber pembelajarannya. Untuk menguji apakah data yang dikumpulkan memiliki kredibilitas, dapat dilakukan dengan cara observasi dan diskusi. Contohnya, peserta didik yang sedang mengerjakan soal matematika, ia harus bisa menjelaskannya dengan cara menjabarkan langkah-langkah dari mana hasil itu didapat dan dilakukan oleh dirinya sendiri. Penilaian yang kedua yaitu pada kemampuan menafsirkan pada aspek penilaian bermakna. Dari sebuah artikel yang menjelaskan bahwa menurut David Ausubel tahun 1963, seorang ahli psikologi pendidikan menyatakan bahwa bahan pembelajaran yang dipelajari harus bermakna atau meaningful. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep, generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Belajar bermakna, menurut Ausubel, merupakan proses mengaitkan informasi atau materi baru dengan konsep lain. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kebermaknaan dalam suatu pembelajaran, yaitu struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, menurut kelompok lain, siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Rubrik penilaian skor 4 sangat baik. Siswa dapat menyampaikan, menguraikan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, dan memiliki arti penting. Skor 3 baik. Siswa dapat menyampaikan, menguraikan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat namun belum sempurna. Skor 2 cukup baik. Siswa dapat menyampaikan, menguraikan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Nah, pada skor 1, kurang baik, siswa dapat menyampaikan, menguraikan, serta menyimpulkan terkait suatu materi namun tidak jelas, tidak tepat, dan tidak sesuai dengan yang dipelajari. Nah, itulah perbandingan dari sebuah artikel dengan kelompok lain mengenai penilaian dan evaluasi understanding by design dari aspek penilaian kredibel dan bermakna.
Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.